Mbak, gimana sih caranya kalau kucing, kalau anjing kan kita tahu dia cara ngebalas kasih sayang kita tuh, dia kayak datangin kita, nggak ada maksud mau minta makan nih, memang datang aja gitu kan, atau dia dekat-dekat kita, nyium-nyium kita. Kalau ular sendiri gimana tuh Mbak, cara dia kayak tahu nih dia tuh sayang sama kita, kayak Mbak Lydia gitu, kayak donat gitu. Ular ini sebenarnya kayak anjing, kayak kucing juga sih, cuma mereka ini lambat. Kalau anjing kan bisa lari-lari lah, lompat-lompat lah gitu ya. Kalau ini mereka ini lambat. Jadi dulu kami di komunitas itu ada ular peliharaan bareng-bareng gitu. Yang namanya bagong. Ya, ular ini nggak pernah di kandang, dilepasin seperti anjing. Boleh jalan-jalan kemana-mana. Jadi tetangga sekretariat itu sudah pada tahu sama si bagong ini. Tahu-tahu bagong ada di halaman rumahnya siapa, nanti masuk ke rumah siapa gitu, mereka udah tahu. Jadi bagong ini dilepas liarkan gitu. Ya nggak kemana-mana, ya, di situ aja. Oh gitu. Berarti bagong ini apa? Enggak loh. Aku mau ngomong. Tapi udah nunggu ngomong Mbak Lydia. Mau ngomong saya. Ular apa? Ular dalam ruangan atau ular luar ruangan? Di luar. Kan Di halaman. Jadi begitu? dia boxnya itu kita buatnya tong, pakai papan gitu, peti kayak peti gitu gede. Jadi dia mau masuk ke situ boleh. Jadi ini nggak pernah ditutup tongnya ini. Kadang dia masuk situ, kadang dia di luar, kadang dia di pagar, kadang di halaman tetangga gitu. Dia biasanya di mana sih habitat mereka ini, Mbak? Habitatnya mereka ini ada di sawah-sawah, di kebun-kebun gitu. Cuma karena bagong ini kan dari kecil sudah kebiasa sama orang dan dia temperamennya bagus. Nah si bagong ini apa ya, ngerti diajak ngobrol. Nah itu yang membuat saya semakin tertarik untuk belajar tentang ular. Tahu ngertinya gimana tuh Mbak? Nah kejadiannya itu, jadi itu kan awal-awal saya belajar. Itu waktu itu saya di sekretariat, terus apa namanya, bagong ini ada di atas tongnya itu. Dia tuh waktu itu flu, batuk, ular bisa sakit ya. Jadi waktu batuk itu dia di tenggorokannya itu ada dahaknya, terus bunyi, gitu ya, kayak ada kalau kayak orang kita lah ya Mbak, gitu, kayak mampet. Nah itu tuh saya elus-elus nih bagian lehernya gini, saya elus-elus gini kan sambil saya ngomong, Gong, Mbok itu dikeluarin dahaknya itu gitu, biar lega, saya bilang gitu. Kan dia posisinya agak tinggi gini, saya elus-elus gitu. Terus tiba-tiba si bagong ini buka mulut. Waduh, saya udah siap-siap mau digigit ini kayaknya nih kalau dia udah buka mulut gitu kan. Tapi enggak, kok ditariknya badan, kemudian ini setelah saya ngomong ini dilontarkan ke depan gitu, lontarkan gini, ternyata itu dahaknya keluar dan jatuh di badan dia dekat ekornya. Saya kaget, kok ngerti ya gitu kan. Saya pikir kebetulan lah gitu. Ini awal-awal ya Mbak? Awal-awal, jadi saya belum sampai seperti sekarang ini. Saya mikirnya, kok ngerti ya diajak ngomong gitu kan. Kebetulan, udahlah ya. Nah di lain hari lagi ada piaraan kita juga yang rame-rame ini, namanya gondes. Nah si gondes ini itu waktu itu ada sekaten kan kalau di Jogja. Itu tuh kita disuruh ngisi satu stand, kita bawa gondes, bawa bagong gitu-gitu. Itu tuh di situ. Nah hari itu hari terakhir udah nggak ada, semua pokoknya semua udah diberesin lah sama panitia, tinggal meja aja, meja sekolah itu loh ya, meja belajar itu. Nah udah nggak ada yang lain lagi. Nah ini si gondes ini kan kita udah capek semua ya, seminggu kita di situ. Nah akhirnya gondes ini minta gendong ke saya udah capek, aku bilang tak bikin, ditaruh di meja itu, tak bikin seperti obat nyamuk tuh loh, tak piparin gitu kan. Nah udah saya cuma bilang, Des, kita ini semua udah capek, kamu di sini anteng ya, gitu. Anteng, nggak usah kemana-mana lagi, semuanya udah capek ya, berhenti dulu, kita mau pulang. Udah. Saya duduk di sebelahnya, di atas meja itu, jadi gondes di sini, saya di sebelahnya.
Saya nggak tahu di mana, tahu tiba-tiba dia kepala si Gones itu ada di pangkuan naik ke pangkuan. Saya sudah ngomong lagi, Des, orang nono saya ngetut sudah nggak ada yang mau ngikutin dia mau kemana-mana. Anteng toh capek semua ini, dia tuh tetap aja naik terus belok gini. Nggak taunya dia itu minta pangku. Dia nggak mau ditaruh gitu. Maunya di pangku, jadi dia naik ke pangkuan dia pelan-pelan. Cuman setelah ekornya selesai di pangkuan, diem, anteng seperti gini nih. Seperti gitu. gini ya, Mbak. Itulah sekalinya itu saya mengalami bahwa ternyata ular juga tahu minta pangku. Berarti dia dengan gerakan ya? Iya, cuman kan ini mereka kan lambat. Iya, Kalau iya. anjing kucing kan cepet naik ke pangkuan lah Iya. gitu kan. Cuman kita kan kaget juga kalau dia bilang pangku gitu ya. Ya, Nggak panik, iya. kita kaget. Dia, Jangan. dia masih dengan Jangan. gerakan gitu. Mbak, ini Mbak mau tanya, Mbak ini sejauh ini begini, ular di Indonesia nih berapa jenis sih apanya? Di Spesiesnya? Indonesia kurang lebih 650 650. jenis. Wow. Itu piton atau semua? Semua ular piton? Semua. Bukan semua ular piton. Sorry, semua ular, mau Iya. kobra mau apapun. Iya. Nah, terus kalau dunia Sekitar 3.000-an. tahu ya? Pintar loh, Dek. Oh iya ya. Mbak, apa ular luar udah pernah Mbak ketemu? Lydia lagi ngasih tahu. Ini Balik ular ini. luar. Oh, ini luar. Ini dari Afrika. Loh, Oh, iya. bukan Indonesia nih, Mbak. Ini bukan ular Indonesia ini. Ini ular Afrika ini. Mbak, kalau ular-ular Afrika ini balas, maksudnya kayak kan Mbak ajak ngomong tuh, dia ngerti nggak? Apa Mbak harus bahasa Inggris? Kayak Oh, nggak mungkin saya pakai bahasa Afrika. Gitu. Iya, Mbak. Tahu kan? Mbak? Berarti ini ular ruangan, bukan dalam ruangan. Ini ya ular liar juga. Cuman gini, di Indonesia ini sekarang sudah banyak orang yang menangkarkan. Oh gitu. Jadi ini ular-ular tangkaran. Jadi nggak ular liar dari Afrika dibawa ke sini, nggak ditangkarkan. Nah, ini yang kemarin yang lagi ribut di dunia, yang lagi perang tau? Apa itu? Yang Rusia sama Ukraina tuh. Ular gitu kan ada. Ular. Bukan ular, bukan gitu ya, ura ya. Mbak, saya minta maaf berkali-kali ya, Mbak. Lewat teman saya, Mbak. Mbak, saya malu kali nih. Mbak, katanya kan ular ini punya bahasa-bahasa tubuh ketika dia kayak lapar, kayak Mbak bilang tadi, dia mau mandi, dia kayak mau nyerang kita atau dia marah. Itu gimana Mbak cara bedanya? Atau mungkin dia kayak masuk rumah kan kita jumpa, atau dia lagi naik gini. Kita ini karena terbiasa melihat bahasa tubuh mereka, jadi kita ngerti. Jadi kita akan tiap hari ngeliat, oh ini dia kalau lagi mau nyerang seperti ini si A. Kalau si B, kayak gini nih. Oh, udah berarti lagi beda-beda ya, Mbak? Iya, kita harus hafal. Jadi kalau kita pelihara binatang, sebaiknya kita hafal dengan karakter mereka, karena kita bisa menanganinya dengan lebih baik gitu. Kalau yang memang, wah ini kalau mau ngeluarin harus pakai hook dulu, harus ditutupin dulu. Oke, kalau yang ini ambil aja udah aman, nggak apa-apa gitu kan. Jadi kita kenali perilaku mereka itu. Kayak manusia juga ya. Kayak donat itu selera makannya dulu paha ayam. Wow. Donat sekali makan itu 5 kilo paha ayam. Untuk berapa lama? Sebulan lah. Oh sebulan. Iya. Oh sebulan. Cuman sekali belanja lumayan kayak orang hajatan. Iyalah. Betul, Iyalah. Mbak. Iya. Terus Itu Mbak semur apa Mbak? enggak lah. Goreng, mentah. Di semur memang kita mau pesta. Iya. Karena kan Mbak bilang tadi seleranya beda-beda gitu, mana tahu Mbak Iya. suka semur gitu. Terus suatu saat saya pikirnya kan paha ayam mahal ya. Lumayan lah 30, waktu itu 36.000 bayar sekilo. Lah kalau 5 kilo berapa? Udah 100, hampir 200.000 kan. Terus saya mikir yang sebagian saya beliin kepala, lebih murah kan, 20 ribuan. Udah itu, biasanya ini 5 kilo itu udah, terus kepalanya berapa biji udah dihitung. Begitu, dia kalau makan kan tak tutup, soalnya takut kalau ada yang lewat dia nyamber. Iya. Nah udah tutup, besoknya dibuka, lah kepalanya disisain, nggak dimakan sama sekali. Nggak mau ya Mbak? Jadi ular itu punya selera. Tahu. Ada yang suka ya kayak kita lah, ada yang suka bakso, mungkin ada yang suka gado-gado. Dengan ular yang jenis sama itu beda-beda seleranya.
Nah itu kan ini sekarang nih ular yang di pangkuan si Mbak nih kan diam nih, lagi diam nih. Berarti dia memang lagi tenang gitu nih. Iya Mbak. Lagi. Iya ini tenang. Iya. Ini karakternya lebih tenang memang. Oh gitu. Iya. Tadi di bawah Mbak lagi makan dia jalan dia Mbak Ya, berhenti. jalan Mbak. tapi kan nggak lasak sekali. Iya maksudnya gini pas Mbak Slow-slow aja. abis makan dia baru diam. Kayaknya nggak terima dia Mbak makan. Enggak gitu. Minta ditraktirin juga. Pernah nggak Mbak ketemu ular dari negara Cina? Terus ngobrolnya gimana? Cicok. Oh iya, saya pernah nggak pernah. Nggak pernah. Ya. Entah kan ada yang putih tuh ular piton yang putih gitu. Itu orang di sini aja banyak nggak harus kena. Enggak ada ular yang putih gitu ada kan? Piton. Ada. Itu memang dari lahir atau gimana? Iya. Atau di Iya. Albino gitu. Albino. Nah, kita punya ya? Nggak ada lagi kayaknya. Udah digoreng maksudnya enggak? Nggak ada. Udah digoreng lah itu. Enggak, udah tadi dibilang kalau Yang aku ada anaconda itu. bayarannya tinggi kalau dibawa kemari. Kami dulu punya. Iya, itu. Terus Ri. Nah, ini ular dari Cina Mbak ini ular dari. Iya. Nah. Iya. Makanya sering udah dipegang dia. Iya. Ular tuh. Mbak, tadi kan Mbak sempat bilang tuh. Bentar dulu ya. Tawa dulu boleh nggak? Boleh. Ngobrol di sini tuh susah. Nggak bisa serius kan Mbak? Iya. Keluar dari Toto beloknya itu Iya, loh, nggak ada sen kanan sen kiri, langsung aja belok. Iya. Nggak ada tanda-tandanya itu. Kayak hujan. Iya, kayak tiba-tiba gitu. Kita kayak Tapi sakit belum siap gitu. Penyakit ular itu apa aja sih Mbak? Tadi kan Mbak bilang Macam-macam satu. sih. Bisa batuk, flu, Batuk juga. sariawan, cacingan, kulitnya ngelupas-ngelupas. Itu taunya dari mana kalau dia sariawan? Sariawan nanti mulutnya ada ini Busa? bengkak itu bengkak, terus warnanya merah. Itu obatnya apa Mbak? Ada mesari apa gimana ya? Kita bersihin lah, kita bersihin. Yang jadi pertanyaan saya, kenapa apotek itu lambang ular?